Halo, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau demoin tentang produk dari sistem informasi berupa website pemerintah yang di dalamnya memuat informasi-informasi mengenai COVID-19. Jadi untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Ya, website pertama yang akan saya demokan yaitu website yang dikelola oleh BNPB atau sering kita sebut sebagai Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu covid19.go.id, di mana website ini itu dikelola oleh BNPB yang bekerja sama dengan Komisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di sini ada banyak sekali menu yang ditampilkan. Ada beranda, kemudian ada berita, sebaran, peraturan, edukasi, tanya jawab, agenda, info penting, dan hoax booster. Ini tampilan dari beranda. Ada berisi berita, ada berisi peta sebaran atau data sebaran COVID-19, ada juga peraturan-peraturan, ada edukasi, kemudian ada tim pendukung. Nah, yaitu tampilan dari halaman beranda. Menu yang selanjutnya yaitu ada tentang berita. Nah, berita di sini itu menerangkan tentang berbagai macam berita. Contohnya itu seperti berita penanganan kesehatan, terus kemudian berita pemulihan ekonomi dan juga berita vaksinasi COVID-19. Nah, di sini aku mau lihat berita tentang penanganan kesehatan. Nah, di sini tuh disajikan banyak sekali berita tentang penanganan COVID-19. Di sini aku mau coba satu berita yaitu tentang pasien yang sembuh COVID itu udah mencapai 600.000 lebih orang. Nah, untuk Anda semua yang mengunjungi website ini itu tidak perlu takut karena berita di sini itu sudah valid karena website ini sendiri itu dikelola oleh lembaga pemerintah yang resmi sehingga berita-berita yang ada di sini itu udah disortir bahwa berita itu valid atau hoax. Nah, jadi di menu berita ini udah disediakan banyak sekali berita hingga 29 page. Jadi banyak sekali berita yang bisa kita gali untuk menambah informasi tentang penanganan kesehatan untuk COVID-19. Nah, aku mau lihat juga berita tentang pemulihan ekonomi nih. Nah, berita pemulihan ekonomi ini juga banyak sekali disediakan di sini. Aku mau coba buat buka satu berita yaitu yang berjudul Program Pemulihan Ekonomi Nasional capai realisasi lebih dari 500 triliun. Anda semuanya bisa baca sendiri apa beritanya di sini. Dan juga aku di sini mau lihat berita tentang vaksinasi COVID-19. Nah, di masyarakat atau di media sosial kan banyak sekali informasi-informasi yang simpang siur tentang vaksinasi COVID-19. Lalu dengan adanya website ini kita tidak perlu khawatir untuk mendapatkan berita-berita yang mungkin belum tahu kebenarannya. Kita bisa cek website ini. Nah, di sini itu berita-berita yang disuguhkan itu udah disortir antara berita yang resmi atau valid dan juga berita yang hoax. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi apabila mereka mendapatkan informasi yang simpang siur, entah itu di media sosial maupun di masyarakat sekitar. Selanjutnya pada menu sebaran yaitu ada peta risiko. Peta risiko di sini yaitu berisi tentang zona-zona dari wilayah Indonesia yang beresiko terkena COVID-19. Nah, di sini disajikan peta zonasi risiko dan di sini juga sudah diberikan keterangan. Untuk warna merah yaitu memiliki resiko tinggi, oranye memiliki resiko sedang, kuning memiliki resiko rendah, dan hijau itu tidak ada kasus atau tidak terdampak. Nah, di sini saya melihat peta wilayah kabupaten yang saya tempati yaitu Banyumas. Di sini memiliki resiko sedang. Nah, di sini ada Papua yang masih berwarna hijau, berarti belum
ada kasus atau belum terdampak. Seperti itu. Nah, di sini apabila kalian tidak mau ribet untuk membaca peta, kalian bisa mencari di kolom search. Nah, tuliskan aja kabupaten mana yang kalian inginkan. Di sini saya mencari kabupaten yang saya tinggali yaitu Banyumas, memiliki resiko sedang. Ya, seperti itu untuk peta resiko COVID-19. Yang selanjutnya yaitu ada menu edukasi. Nah, menu edukasi di sini itu berisi tentang materi-materi edukasi untuk berbagai pihak. Contohnya seperti masyarakat umum, untuk orang-orang yang berisiko, untuk orang tua, untuk tenaga kesehatan, bahkan untuk orang-orang yang melakukan perjalanan pun di sini diberi materi edukasi. Nah, di sini saya akan melihat materi untuk orang-orang yang berisiko. Di sini itu banyak sekali informasi-informasi yang dapat diambil. Kemudian di sini juga saya akan melihat materi edukasi untuk tenaga kesehatan atau nakes sering kita sebut. Nah, di sini pun ada materi edukasi untuk orang-orang yang akan melakukan perjalanan. Di sini contohnya seperti materi edukasi saat naik KRL. Nah, ini KRL kan biasanya itu seringnya ada di Jakarta. Jadi, orang-orang Jakarta itu bisa melihat apa aja yang harus disiapkan ketika akan naik KRL. Yaitu tadi contoh dari halaman edukasi. Jadi untuk masyarakat-masyarakat yang belum paham tentang edukasi bisa kunjungi website ini dengan mengklik menu edukasi. Seperti itu. Kemudian setelah itu di sini kita juga memiliki menu tanya jawab. Menu tanya jawab di sini ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus sudah ada jawabannya. Seperti ini. Contoh pertanyaan, apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Nah, di situ ada jawaban terhitung 3 November belum tersedia vaksin untuk COVID-19, namun ada vaksin yang sedang dikembangkan terkait tingkat keamanannya. Nah, apabila di sini kalian ingin menanyakan pertanyaan, kalian juga bisa search di pencarian. Di sini saya mencari tentang gejala COVID. Nah, di situ akan menampilkan banyak sekali pertanyaan sekaligus jawaban tentang gejala COVID. Tinggal ketikkan di kolom search, kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sama dengan pertanyaan yang Anda semua itu pertanyakan, gitu. Nah, selanjutnya di sini itu ada info penting. Info penting di sini itu banyak sekali. Contohnya seperti pelaporan mandiri. Nah, pelaporan mandiri di sini itu untuk apa? Pelaporan mandiri di sini ini untuk melaporkan apabila menemui tetangga atau kerabat yang memiliki gejala atau bahkan diri sendiri yang memiliki gejala mengenai COVID-19. Nah, jadi bisa langsung melaporkan secara mandiri, bisa jadi lebih efektif dan lebih cepat juga. Tinggal isi data, kemudian klik lapor. Jadi data yang Anda kirimkan udah otomatis terekam. Terus kemudian di sini juga ada daftar rumah sakit rujukan untuk COVID. Barangkali ada orang-orang yang belum paham tentang rumah sakit rujukan yang ada di kabupatennya. Di sini aku mau cari rumah sakit rujukan yang ada di Banyumas. Nah, di sini ada rumah sakit Profesor Dr. Margono dan RSUD Banyumas untuk rumah sakit rujukan di kabupaten yang aku tinggali. Sini juga disediakan surat perjalanan. Surat perjalanan di sini ditujukan untuk masyarakat-masyarakat yang akan berpergian. Di sini juga bisa mengisikan identitas dirinya untuk membuat surat perjalanan. Nah, yang terakhir di sini yaitu ada menu hoak booster. Hoak booster itu apa? Hoak booster itu menu yang menampilkan hoaks-hoaks yang beredar di masyarakat. Jadi untuk masyarakat atau anda semua yang merasa simpang siur infonya, kalian bisa lihat di menu hoax booster ini. Jadi Anda bisa tahu apakah
informasi yang Anda baca itu valid atau hanya sekedar hoax. Jadi dengan adanya menu ini diharapkan masyarakat bisa lebih selektif dalam menerima informasi-informasi yang didapat.